Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, firman Tuhan Injil suci pada hari ini benar-benar memberikan suatu peneguhan, suatu kebenaran yang perlu manusia terima kalau manusia mau tahu tempat atau jalan keselamatan. Untuk lebih mengerti bagaimana situasi para rasul pada waktu itu menghadapi Yesus yang telah bangkit. Benar-benar pada waktu itu situasi yang sangat sulit untuk para rasul. Karena diliputi oleh ketakutan, yaitu pada waktu Yesus disalib. Karena mereka takut ditangkap. Dan mereka juga tidak mengerti mengapa Yesus rela mau menderita kematian disalib. Dan sekarang dinyatakan bahwa Yesus telah keluar dari makamnya, telah bangkit. Mereka belum mengerti. Jadi jangan kita kira mereka sudah tahu. Mereka belum mengerti. Tapi mereka melihat Yesus masuk di dalam kelompok mereka yang tersembunyi, sekalipun dalam ruangan yang terkunci. Dan inilah peristiwa ini selama 40 hari. Yesus ingin meyakinkan bahwa dia telah hidup kembali. Dia bukan hantu, tetapi sungguh-sungguh, tetapi hidup kembali sebagai manusia. Bukan seperti sama dengan Lazarus, kembali seperti semula. Tetapi kebangkitan berarti kembali hidup menjadi manusia baru. Menjadi manusia di mana Yesus bukan hanya manusia anak Maria, tetapi Yesus menyatakan dirinya adalah Kristus. Sama dengan Mesias, penyelamat. Jadi manusia baru itu adalah manusia yang sudah diselamatkan. Dan itulah sebenarnya yang menjadi kegembiraan, rasa syukur bahwa kematian Yesus itu membuat manusia bertumbuh, manusia itu selamat. Namun dari apa yang dikatakan atau apa yang ditanyakan oleh para rasul, menunjukkan bahwa mereka itu, terutama juga Thomas, tapi mewakili juga yang lain, dia tahu sekalipun Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka juga tidak mengerti apa maksudnya itu. Tetapi lama-kelamaan, dan kemudian pada waktu Pentakosta nanti akan kita rayakan setelah kenaikan Yesus ke surga, maka disitulah mata mereka terbuka, yaitu bahwa Yesus benar-benar jalan keselamatan. Dia adalah Mesias. Karena itu saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dengan peristiwa ini pada pandemi ini? Pandemi ini juga merupakan suatu pembelajaran. Supaya manusia itu tidak hanya dibebaskan dari virus yang ditakutinya. Sehingga banyak pembicara mengenai vaksin, mengenai ini. Mereka ingin kapan kita keluar dari pandemi ini. Tetapi sebenarnya dengan pandemi ini, selama seperti waktu penantian itu, membuat manusia nantinya bukan hanya dibebaskan dari virus yang menakutkan itu, tapi manusia menjadi lebih dewasa di dalam menghadapi hidupnya. Itulah new normal itu. Manusia menjadi tidak seperti dahulu. Mungkin dahulu tidak memperhatikan kesehatannya. Mungkin dahulu manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan uangnya, dengan segala kepandaiannya, mungkin dengan kesehatannya merasa dirinya unggul. Tapi dengan pandemi ini
Dia menjadi manusia yang bermental kuat, yang dewasa, yang bertanggung jawab. Jadi bukan hanya dibebaskan dari virus, tetapi didewasakan. Itulah arti new normal secara menyeluruh. Karena itulah, maka marilah dengan semangat apa yang Tuhan ajarkan kepada para rasul, supaya jangan putus asa, jangan berpandangan sempit, jangan menjadi orang yang fanatik, tapi menjadilah orang yang rendah hati, orang yang penuh kasih. Dan itu semua dialami oleh para rasul pada waktu Pentakosta nanti. Yaitu bahwa dia tahu apa artinya menjadi manusia Kristiani. Dan itulah yang kita pelajari. Sehingga kita dimatangkan, ditumbuhkan iman kita, sehingga kita menjadi manusia yang penuh rasa persaudaraan dan penuh rasa kasih satu sama lain. Dan inilah yang kita rayakan, karena pada hakikatnya Ekaristi Suci yang kita rayakan adalah suatu perwujudan manusia baru, yaitu kita menerima tubuh Kristus sebagai makanan, bukan hanya jasmani, tapi makanan rohani, yaitu kita menjadi sehat lahir batin dan mempunyai iman yang kuat berkat Ekaristi Suci yang kita rayakan setiap kali. Dengan pokok iman inilah, marilah kita lanjutkan upacara Ekaristi Kudus ini dengan penuh syukur. Amin.